Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita hormati, kita cintai dan kita muliakan para habaib, para syaraif zurriyat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, tokoh agama yang kita muliakan, kita hormati, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik, hidayah, inayah. Dengan demikian kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Mudah-mudahan selanjutnya Allah kumpulkan kita di alam surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, kita masih mengkaji hikmah 247 dari Hikam Al-Ata'iyah. Qala Imam Ahmad ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumi wa asrari. Berkata Imam Ahmad ibn Atha'illah rahimahullah, al-kain fil kauni walam yuftah lahu mayadinul ghuyub masjunun bimuhitatihi mahsurun bihaikali dzatihi. Lalu sebagian sudah kita kaji, lanjutannya adalah hikmah al-kain bil kaun, bermula manusia di dunia ini. Bermula manusia di dunia ini. Tidak dibukakan baginya medan-medan yang gaib. Manusia yang hidup di dalam dunia ini, lalu dia tidak dibukakan perkara-perkara yang gaib. Dia hanya tahu perkara-perkara yang bisa dilihat matanya. Hanya kada dibukakan perkara-perkara gaib, perkara-perkara yang tidak bisa dilihat, dijangkau oleh inderanya. Orang seperti itu terpenjara dengan perkara yang meliputinya dan tertawan, terkurung dia dalam bentuk zatnya. Itu makna daripada hikmah ini. Yang terkandung dalam hikmah ini adalah bahwasanya seseorang manusia yang hidup di dalam dunia ini tidak mengetahui perkara gaib, tidak dibukakan perkara gaib. Kita misalnya dapat nasi, nasi ini ada di depan kita, ada di depan kita. Di situ ada dua yang gaib yang ada di depan kita. Satu,
Dari mana datangnya nasi itu? Itu ada di hadapan mata kita. Dari mana datangnya nasi ini? Nah, itu gaib. Gaib yang kedua, nasi ini setelah kita makan bakal kemana ini? Nah, itu gaib juga. Kita makannya datang di Anjir, datang di Kapuas, datang di toko-toko mana? Itu gaib. Kita cuma tahunya nasi ada di depan mata kita. Dan kita kadang akan tahu nasi ini masuk ke tubuh kita, dia akan menjadi tenaga. Tenaga ini bakal digunakan untuk apa? Kita perut kenyang, sehat, kuat, sagan apa? Kuatnya, sehatnya itu gaib juga kita kadang tahu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apabila kita kadang mengetahui nasi ini datang di mana, di Kapuas kah, Anjir kah, kada tahu. Dan kita kada tahu nasi ini kita begitu masuk ke tubuh kita jadi kekuatan, digunakan untuk apa kada tahu juga. Berarti kita ini dalam penjara, kita dalam penjara. Dalam penjara mana? Dalam penjara haikal kita sendiri, dalam bentuk kita ini sendiri. Orang dalam penjara mana tahu? Di penjara kita. Nah, supaya kita menjadi manusia yang bebas, merdeka, kita mestinya tahu nasi ini datangnya dari mana. Yang ada di hadapan kita nih, datangnya dari mana nasi ini. Mestinya kita tahu, kita sadar bahwa nasi yang ada di depan kita ini adalah ni'matun minallah. Ini nikmat dari Allah. Ini nikmat dari Allah. Ingatlah kita waktu nasi di hadapan kita bahwa ini nikmat daripada Allah. Ini nikmat dari Allah datang ke sini. Saling jauhan datangnya dari Kapuas berapa kilo ke sini. Datang lawan kita nasi ini. Nah, kita tahu nasi ini adalah minallah, datangnya dari Allah. Kemudian apabila nasi ini kita makan jadi tenaga, jadi kekuatan, kita hendaknya punya keinginan, punya niat, punya maksud bahwa kekuatan yang kudapat dari nasi ini akan kugunakan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bila kita macam itu sikap kita dengan ini nikmat Allah, berarti kita kada berada dalam tahanan, kita kada berada dalam penjara. Nah, itu semua nikmat Allah. Itu nasi hanya sekedar contoh. Dapat duit, kita mesti menyadari, kita mesti mengetahui duit ini adalah minallah, ini dari Allah. Ini dari Allah. Dan di situ kita ada punya maksud, ada punya keinginan, ada punya cita-cita. Duit ini akan kembali kugunakan kepada Allah. Nah, bila kita tahu macam itu, kita sudah kada di penjara lagi. Sudah kada di penjara lagi. Nah, para muhibbin rahimahumullah, dapat nikmat kita lupa ini datangnya dari Allah. Lupa. Karena nang mendinding ini luar biasa. Yang mendinding yang membuat kita lupa kepada Allah itu luar biasa.
duitnya nah, tahulah ini bupati ini beri aku nih. Nah, bupati itu kenal pangarannya. Sehingga kada ingat lagi bahwa sebenarnya bukan dari bupati. Bupati itu menganjurkan kiriman daripada Allah. Bupati itu tukang ngatarakan aja. Duitnya ampun Allah. Nah ini min Allah. Bila kita punya prinsip demikian menerima sebuah nikmat itu, maka nikmat ini berpotensi untuk membawa kita taat kepada Allah. Tapi bila kita lupa menghadapi nikmat bahwa ini dari Allah, lupa itu, hati-hati, duitnya akan membawa kita kepada maksiat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duit-duit yang digunakan untuk maksiat, duit-duit yang digunakan untuk tidak manfaat, pasti berasal dari duit yang diterima lupa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala ba'duhum, berkata sebagian hukama yang menjelaskan, yang memperluas daripada hikmah 247 ini, lazima hadzal kaun, man lazima hadzal kaun, siapa yang melazimi akan ini kaun. Kaun itu contohnya duit, contohnya lagi nasi, contohnya lagi anak, contohnya lagi bini, contohnya lagi laki, itu kaun namanya. Siapa yang melazimi ini kaun. Apa arti melazimi itu? Apa arti melazimi? Artinya kadang memisahi. Kadang memisahi. Baik kadang memisahi secara fisik atau hatinya. Orang yang melazimi ini kaum, hatinya selalu terpikir anaknya, hatinya selalu terpikir lakinya kemana, selalu terpikir kawannya ini kemana, selalu terpikir tuku ini kayak apa, selalu terpikir perumahan ini kayak apa. Lazimah melazimi kehidupannya. Selalu yang melazimi kehidupannya itu adalah kaun, dunia. Anda guring kepikiran dunia, bangun guring kepikiran dunia, mbah makan kepikiran dunia, selalu kepikiran dunia. Ini ngarannya melazimi. Dalam bahasa agamanya melazimi. Artinya melazimi itu apa? Kadang memisahi, baik fisiknya atau pemikirannya. Ada di antara perkara ini yang melazimi kita. Artinya apa? Nang selalu maulah pemikiran kita. Hendak guring, hendak terpikirakan. Hendak makan, terpikirakan. Hendak napa aja, terpikirakan. Makin rahar sembahyang, makin banyak yang terpikirakan. Orang tuh kada ingat aja, bahwa sembahyang ingat tuh. Artinya apa? Dalam sembahyang pikirannya dunia. Nih saat ingat tuh, disujudkan ini ingatnya. Nah ini karena orang ini dilazimi oleh dunia. Man lazima hadal kaun, siapa yang melazimi ini dunia. Wa qasurat himmatuhu alaih, dan pendek himmahnya, keinginannya atas dunia. Himmahnya itu pendek, cuma tentang dunia. Keinginannya cuma sugih, keinginannya cuma dimuliakan orang, keinginannya cuma semuaan, keinginannya itu pendek pada dunia. Kada sampai keinginannya itu mendapatkan surga Firdaus. Kada sampai keinginannya itu kena masuk surga yang mulia.
kada sampai ke sana keinginannya. Kalau sampai ke sana juga, kada tapi sampai, kada tapi ingat, nah kada sampai. Maka disebut artinya pindik. Barang siapa melazimi ini dunia dan pendek keinginannya atas dunia, kelus qalbuhu, tidak tembus hatinya ila syuhudil mukawwin, kepada menyaksikan Allah. Kada sampai ke sana hatinya. Hati itu kada sampai kepada pemikiran Allah. Datang nasi, siapa tadi yang beri si Anu, dah kan terima kasih, enggak situ Pak. Pendek, kada sampai kepada Allah. Nah, bahwa maka orang ini fi khatarin azim, dalam bahaya besar, min zawalil iman, daripada kehilangan iman, inda sakaratil maut, ketika menghadapi sakaratul maut. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang-orang yang pemikirannya pendek, hanya sampai dunia. Makanya kita disuruh, ada orang memberikan kenikmatan kepada kita, memberikan anugerah kepada kita. Apa kita disuruh? Mengucapkan jazakallah. Semoga Allah memberikan engkau balasan. Nah, ini artinya tembus orang pemikirannya. Ini tembus orangnya. Jazakallah, semoga Allah memberikan balasan kepada engkau. Ini contoh orang yang mengetahui bahwa yang datang ini minallah, dari Allah, melalui pulang ini. Makanya jazakallah, semoga engkau dibalas oleh Allah. Apa matarakan ke rumah sih din? Nah, di situ dibalas Tuhan pahala. Nah, jadi barang siapa yang melazimi ini dunia, pemikirannya itu pindik atas dunia. Pemikirannya cuma sampai untungnya berapa. Mungkin dikerjakan ya, ujungnya berapa kira-kira ujungnya? 5.000 panggawi. Enggak, 20 juta. Berapa kira ujungannya? Ambil kalkulator, katik duit 50 juta. Nah, ini untung paling pernah 100.000. Apa panggawi nak ini? Susah ya. Nah, ini contoh orang yang pemikirannya pindik, hanya sampai di situ. Pernahkah kita berpikir dengan pikiran yang tembus tadi, bahwa kalau ini aku dapatkan keuntungan dari usaha ini, keuntungan ini akan kusyukuri di jalan Allah. Nah, bila kita punya prinsip demikian, berarti kita punya hati yang tembus sebenarnya. Ini bagus kegawian, ini bagus ada pekerjaan, ini untungnya ini untungnya 10 juta, enggak cuma 100 juta, ini untung 10 juta. Nah, pas aku nih kanakan sekolah keluar kitab, saya aku bayar ini. Nah, ini contoh orang yang tembus pandangannya. Artinya keuntungannya yang diberikan Allah itu dia gunakan kembali untuk Allah. Dia gunakan kembali untuk Allah. Apabila kita tidak demikian, kita lazimi dunia, siang malam kita urus dunia, siang kita urus dunia dengan tenaga pikiran kita, malam kita urus dunia dengan mimpi dan pikiran kita. Kadang-kadang sembahyang pun keingatan tuku nang betuku, sembahyang pun kadang-kadang keingatan perumahan nang bisa perumahan.
Nah ini menunjukkan begitu melaziminya dunia kepada dirinya. Dimanapun dia berada, kada pisah dunia itu. Padahal di sajadah menghadap kiblat, tatap pikirannya dunia. Karena itulah yang melazimi dia. Yang melazimi dia. Ba'dul arifin tadi berkata, siapa yang melazimi ini dunia, pemikirannya itu hanya pindik atas dunia. Apapun dia kerjakan jadi hasil garang. Berapa garang biayanya? Berapa garang ongkosnya? Berapa garang upahnya? Selalu dunia diperhitungkannya. Nah itu artinya. Kalbuhu, tidak sampai hatinya ila syuhudil mukawin, kepada menyaksikan Allah. Sampai ke situ. Bahwa maka adalah dia fi khatarin azim, bahaya besar, min zawalil iman, hilangnya iman inda sakaratil maut. Bila hilang iman itu artinya pas mati kan ada lagi membawa iman. Itu yang dikhawatirkan. Jadi kalau pemikiran kita ini diisi oleh dunia, sehingga apapun yang kita kerjakan pasti dunia, dimanapun kita berada pasti dunia, ini melazimi juga. Kalau macam ini cara, ini orang bakal kehilangan iman ketika sakaratul maut. Kalaulah kita membedakan, ini aku di masjid, maka pikirannya pun pikiran masjid. Ini pikiran ini di masjid, HP digantung, berbunyi periksa HP. Kata kawan sesuatu parah ya HP ini tuh. Ini contoh orang yang melazimi. HP ini guring di punya kepala. Ini contoh yang melazimi ini. Kita bila mati buat dalam tebal HP-nya itu. Buat situ. Kalau tahu di rumah guru HP di tangan, ketulahan itu artinya ketulahan apa, ilmunya kada berkah. Kalau kita di rumah guru bicara ilmu, jangan mengikuti HP. Di masjid jangan mengikuti HP, kecuali mengikuti HP Quran kan masalah. Artinya hubungan-hubungan luar melalui HP itu kita putus. Kita berada di rumah Allah. Jangan hendak berhubungan lagi dengan hamba Allah. Tidak pada sewa masjid. Jangan hanya badan kita di masjid, tapi urusan ini tetap jalan. Kita berada di rumah guru, mestinya ilmu, HP tetap jalan. Itu yang ketulahan tadi kena terasa. Kada berkah artinya. Inya seorang namun ulah kada berkah. Kalau tingkah lakunya itu. Jadi di hadapan siapa kita bicara, patutkah sini kita HP? Bila patut, buka HP buah guring situ. Bila kada patut, kada usah HP. Kita bicara ilmu. Nah supaya HP ini jangan melazimi. Kalau HP ini melazimi kehidupan kita, dikhawatirkan kita dicabut iman ketika sakaratul maut. Daripada takutnya hilang kesempatan dunia melalui HP, sembahyang dalam kantong HP. Begitu bergetar, siapakah ini HP ini? Kenapa maka dibuat sembahyang HP? Itu orangnya melazimi. Nah orang yang melazimi seperti ini dunia kepada dirinya, ini jangan kira matinya dicabut iman. Para muhibbin rahimakumullah. Wa qala ba'duhum, dan berkata lagi sebagian orang Arab, man lam yashhad bi'ala Allah hina ra'al kaun, barang siapa yang tidak menyaksikan hatinya
perbuatan Allah ketika dia melihat makhluk ini. Lam yakhruj, tidaklah dia keluar min haizil muba'adin, dari keadaan orang yang dijauhkan. Walam ya'ud, dan tidak masuk dia min ashabil yamin, golongan ashabil yamin. Ashabil yamin ini golongan yang paling rendah. Sampai itu hanya golongan salikin, hanya kita golongan mukarrabin. Nah ini ashabul yamin saja ada. Siapa tadi? Orang yang tidak bisa menyaksikan perbuatan Allah ketika dia melihat dunia ini. Dia melihat dunia ini, hatinya itu kada bisa hatinya itu menyebut itu adalah merupakan perbuatan Allah. Hatinya kada bisa itu. Maka ini orang dijauhkan dan tidak digolongkan dengan ashabul yamin. Ashabul yamin itu golongan yang paling rendah sudah. Dan dari inilah timbul penyakit-penyakit dendam, timbul penyakit-penyakit iri, timbul penyakit segala macam penyakit hati. Akibat apa? Akibat dia kada bisa melihat bahwa segala yang terjadi ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hatinya sudah bisa demikian melihat bahwa itu perbuatan Allah, nah maka selamatlah daripada iri dengki. Dengki dua Allah lihat. Dengki dua Allah, iri lawan Allah, maulah, ada mau lagi. Karena dia melihat, hatinya melihat, yang dia lihat itu adalah semua perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita masuk dalam golongan ashabul yamin, masuk situ. Wa man syahida annal kaun annahu mazharu sifatillah. Siapa yang melihat ini dunia, contohnya alam semesta, dia melihat itu sebagai wujud nyata daripada sifat Allah. Allah itu punya sifat kuasa, ini buktinya. Allah punya sifat berkehendak, ini buktinya. Allah punya sifat hidup, nih pencungkungannya orangnya. Semua yang dia lihat adalah mazhar, merupakan nampaknya. Nah kalau sudah kita bisa macam itu, itulah kita ma'dudun minas salikin, kita digolongkan grupnya salikin. Ini orang salikin. Barang siapa yang menyaksikan bahwa alam semesta ini adalah merupakan wujud atau penampakan daripada sifat-sifat Allah, maka dia masuk golongan salikin. Dia kada lagi melihat bahwa itu fi'il Allah, perbuatan Allah. Naik ke atas bahwa yang dilihat adalah merupakan penampakan daripada sifat-sifat Allah. Nah, itu sudah masuk ke dalam salikin. Wa man syahida annal kaun, barang siapa yang sudah melihat bahwasanya ini dunia, annahu mawjudun, ada billah dengan Allah, bahwa minal wasilin, itulah dia orang-orang yang sudah sampai ilmunya, al-arifin, yang arif dengan Allah. Dia melihat dunia ini bukan lagi fi'il Allah. Dia melihat dunia ini bukan lagi sebagai penampakan dari sifat-sifat Allah, tapi dia melihat dunia ini bisa demikian billah dengan Allah. Nah kalau demikian sudah hati kita sudah masuk golongan arifin. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi di antara golongan-golongan yang macam-macam tadi, minimal paling kada kita masuk ashabul yamin.
masuk di Ashabul Yamin. Apa Ashabul Yamin tadi? Bila melihat apapun yang dia lihat daripada kejadian-kejadian dunia ini, yang dia ingat adalah itulah perbuatan Allah. Maka dalam hatinya kadang lagi menyimpan marah, dalam hatinya kadang lagi menyimpan dendam, dalam hatinya kadang lagi menyimpan dengki, iri, karena semua dia ingat itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini grup yang paling rendah, golongan yang paling rendah yang mesti kita minimal ada di situ. Kalau kita kata kau masuk yang kedua, yang ketiga. Nah, ini pun di masa-masa seperti ini, kalau sudah kita bisa demikian, itu sudah anugerah Allah yang sangat besar. Kita sejauh-jauh di rumah aja dulu lah. Kelakuan anak, kelakuan cucu, kelakuan macam-macam. Ada yang membuat kita tertawa, ada yang membuat kita muar, ada yang membuat kita sarik. Tolong. Tapi kita dalam hati kita ingat itulah semua perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dari rumah kita itu kita belajar ilmu tauhid. Di rumah kita belajar. Kelakuan bini kayak kadang-kadang membuat nyaman, kadang-kadang membuat kita kadang nyaman. Itulah fi'il Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membuat nyaman, ingat itulah kebaikan Allah, itulah anugerah Allah. Makanya bini sayang lawan aku. Bila bini banyak nyarik, dosa kupang banyak, jadi bini ku sarik harus doa aku. Allah lewat bini menyarikakan. Jadi bila itu cari yang kada nyamannya dari kita, pasti ada, pasti ada. Jadi apapun yang kita terima itu semua kita kembalikan kepada fi'lullah, perbuatan Allah. Bila ini kawat dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dan kita sudah masuk dalam golongan ashabul yamin. Nah, ini sudah selamat dah. Sudah selamat. Bila kada kawapan, jadi usahakan. Bila hendak berusaha, ada tujuan hendak berusaha, berarti ini orang dikehendaki Allah sampai ke situ. Mendengar ashabul yamin kayak ini, orang yang melihat apapun hatinya ingat itulah perbuatan Allah. Melihat tingkah laku macam ini, hatinya ingat itulah fi'il Allah. Hendaknya jadi kayak itu, nah kayak apa caranya? Berarti ini orang baik nih. Ini orang bakal diberi Allah hidayah untuk itu. Nah, itu mulai itu dibuka hatinya, mulai mencari hendak kayak itu. Berarti orangnya sudah menerima sinyal ngarannya. Menerima sinyal ini. Bila menerima sinyal ini macam bergambar kena keluar. Bila sinyalnya kada ada, mati HP-nya lagi. Bila mendengar tentang ingat ini, ingat fi'il Allah, ingat ini fi'il Allah. Mendengar cerita itu, hati kadang menyambut. Berarti kadang bersinyal katanya. Kadang nyambut, kadang kapingin anak kayak itu. Ada kapingin. Cakap murah rezeki, kapingin bener malakan tuh. Urusan nangka ini kadang buka-buka malakan kenapa? Kadang ada sinyal. Mencari sinyal dulu. Kadang lapang nggak kemana kah? Siapa tahu ada sinyal di situ. Nah, begitu kita kepingin, kita hendak jadi orang yang selalu ingat bahwa semua itu adalah fi'il Allah. Nah, berarti kita sudah ada sinyal untuk itu. Nah, itulah hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu yahdi man yasha. Allah beri hidayah itu kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Nah, mudah-mudahan kita semua yang dikehendaki Allah untuk dapat hidayah itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, para muhibbin rahimakumullah, malam Rabu yang akan datang